Halo Kak, Halo. cara gantiin backgroundnya ini gimana Kak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, seluruh peserta webinar nasional Entrepreneur Training Center. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini dalam kegiatan dengan tema Unlocking the Winning Mindset. Perkenalkan, nama saya Asifa Mawafiro, selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Menjadi suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi pembawa acara pada webinar nasional Entrepreneur Training Center. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita panaskan suasana dengan jargon ETC. Pertama-tama saya ingin praktekkan dulu ya, teman-teman. Oke, jadi gini. Yang pertama itu adalah ETC dari ide menjadi aksi. Kami siap menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Oke, untuk teksnya bakalan saya kirim ya di kolom chat. Jadi kalian bisa ulangi lagi. Jadi kalau saya bilang ETC, kalian jawabnya dari ide menjadi aksi. Kami siap menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Bisakah teman-teman? Boleh respon? Insya Allah bisa. Bisa? Halo, bisa Oke, Kak. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. bisa. Oke, mari kita mulai teman-teman. Satu, dua, tiga. Visi Dari ide Dari menjadi ide menjadi aksi. Mari Siap ide menjadi menjadi inspirasi. aksi. Sukses, strong spirit, Smart and focus, strategy strong wins. spirit, and strategy wins. Wow, terima kasih teman-teman atas antusiasnya ya. Nah, semangat banget ya pasti kalian pada malam hari ini. Saya harap kalian semua bisa sehat dan sukses ke depannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya pengen tahu nih, dari teman-teman semua yang ikut webinar pada malam hari ini, ada yang dari mana aja sih? Boleh komen dong, saya pengen tahu nih. Dari Jateng Kak, Jateng Solo. Wow, ada yang dari Jateng. Wah, semangat banget ya, Kak. Siapa lagi? Ada yang dari mana aja ini? Dari Tasikmalaya Tulung Kak. Agung Jawa Barat. Jatim. Sidoarjo, Jawa Timur. Oh my God, banyak banget ya teman-teman. Pasti semangat banget ya kalian pada malam hari ini. Ada yang dari Kupang, Surabaya, Unusa. Oke, terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Ada yang Tasikmalaya, terima kasih, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu ada tentunya adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah menyanyikan Mars ETC dan himne STI. Yang keempat adalah sambutan dari ketua panitia. Yang kelima adalah pengenalan organisasi ETC. Yang keenam, pemaparan 7 program utama ETC. Yang ketujuh adalah pembacaan sekilas materi webinar. Yang kedelapan adalah perkenalan moderator dan narasumber. Yang kesembilan adalah penayangan tata tertib webinar. Yang kesepuluh adalah sesi materi dan diskusi oleh moderator dan narasumber. Yang ke-11 adalah sesi dokumentasi. Yang ke-12 adalah penyampaian sponsor dan media partner. Yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum kita mulai ke acara inti pada webinar malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri. Nah, dimohon untuk seluruh peserta agar on cam untuk berpartisipasi.
Selanjutnya kita akan mendengarkan March ETC dan Himne Sekolah Trainer Indonesia atau yang disebut dengan STI. Mari bersama-sama menyimak dengan seksama. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap membersamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaya, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekolah Trainer Indonesia, kami hadir untuk perubahan nyata. Sekolah
Sekolah Trainer Indonesia bukan sekadar sekolah biasa, melatih leadership, membentuk pemenang, bukan pewaris tapi perintis gemilang. Upgrade skill, perluas relasi, tumbuhkan semangat dalam diri. Mental juara, tak kenal kata lelah. Kami siap taklukkan dunia. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia. Inspirasi bukan pengekor tapi jadi pelopor bersama STI. Kita ukir prestasi. Sekolah Trainer Indonesia menumbuhkan daya juang luar biasa. Kuliah bukan satu-satunya jalan, karena masa depan butuh perjuangan. Sekolah Trainer Indonesia, kami jadi public speaker luar biasa. Motivator muda, penuh cahaya, sukses bersama, raih bahagia. Sekolah Trainer Indonesia, kami bukan hanya mimpi, kami bukti dan aksi. Dari STI untuk negeri, dari Indonesia untuk dunia. Taklukkan dunia dengan bicara, berjuang bersama, wujudkan mimpi sampai mati. Kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia membangkitkan semangat membara, jiwa kesatria penuh cahaya. Bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia. Tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI. Sekolah Trainer Indonesia, STI. Generasi emas bangsa, STI. Inspirator Nusantara, STI. Kami siap berkarya, STI. Rumah kita semua, STI. Bangkitkan semangat muda, STI. Untuk negeri tercinta, STI. Untuk dunia. Baik, terima kasih untuk operator dan juga untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia, yaitu adalah Kak Teresa Adelia. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk MC Kak Asifa. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Professional Speaker ETC, Kak Andi Nurul Natasha, SCAP CMC, CPS, dan Kak Cindy Ramayanti, SBNS, CMC, CPS. Yang saya hormati Kak Asifa selaku MC dan Kak Salwa selaku moderator, serta yang saya kasihi seluruh peserta webinar yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya acara webinar ini dapat terlaksana. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang telah meluangkan waktu untuk sharing ilmunya kepada kita semua, serta semua petugas, MC, moderator, operator, mentor, dan semua yang telah mempersiapkan acara ini. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih juga
kepada seluruh peserta yang telah antusias mendaftar pada webinar malam hari ini. Melalui kegiatan webinar pada malam hari ini, saya berharap teman-teman mendapatkan wawasan baru, inspirasi baru, serta motivasi. Karena mereka yang bertahan dan melangkah jauh bukanlah siapa yang paling pintar atau yang paling berbakat, melainkan siapa yang memiliki mindset yang tepat. Saya mohon maaf apabila sekiranya dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan baik dari segi teknis maupun non-teknis. Sebelumnya, saya akhiri kata sambutan untuk webinar hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan pantun terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak menenangkan hati. Terima kasih atas partisipasi. Semoga ilmu hari ini jadi inspirasi. Terima kasih untuk semuanya. Wah, terima kasih untuk Kak Teresa Delia atas sambutannya yang sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu adalah perkenalan organisasi dan sosial media ETC. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai organisasi kami, yaitu adalah Entrepreneur Training Center atau yang disebut dengan ETC. Sebuah lembaga pelatihan yang berkomitmen melahirkan pemimpin muda, public speaker, trainer, dan entrepreneur berkarakter. Jangan lupa follow media sosial ETC, yaitu adalah Instagramnya adalah Entrepreneur Training Center, YouTube-nya adalah Entrepreneur Training Center Official, agar tidak ketinggalan info webinar dan kelas-kelas nasional lainnya. Selanjutnya itu adalah 7 program utama ETC. Yang seperti kita ketahui, ETC memiliki 7 program unggulan. Yang pertama itu ada The Leader Academy, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, dan yang terakhir itu adalah Marketing Langit Academy. Program-program ini bisa diikuti oleh siapapun yang ingin berkembang dan naik level dalam karir maupun bisnis. Nah, selanjutnya itu adalah sekilas materi webinar. Malam ini kita akan membahas tema dengan Unlocking the Winning Mindset, yaitu bagaimana membangun pola pikir pemenang yang kuat, produktif, dan strategis dalam membangun karir maupun bisnis. Jadi siapkan diri untuk kalian semua untuk mendapatkan ilmu dari kakak-kakak narasumber dan juga dari kakak moderator. Sebelumnya saya ingin mengingatkan agar kalian semua mengisi link absensi yang telah dikirim oleh operator yang ada di kolom chat ya teman-teman, agar kalian semua bisa mendapatkan sertifikat. Baik, memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu adalah perkenalan moderator dan narasumber kita. Yaitu moderator hebat kita adalah Kak Salwa Alawiyah, dengan narasumber satu kita yaitu adalah Kak Andi Nurul Natasha, SKEP CMC CPS, seorang public speaker. Dengan narasumber dua kita yaitu adalah Kak Cindy Rahmayanti, SBNS CMC CPS, seorang young entrepreneur. Mereka semua adalah sosok luar biasa yang akan membimbing kita memahami mindset pemenang dari berbagai sudut pandang. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi-materi yang akan dijelaskan oleh para narasumber dan moderator, mari kita saksikan tata tertib webinar agar acara berjalan dengan tertib. Silakan untuk operator. 21 tata tertib dan informasi penting peserta webinar ETC. Para hadirin sekalian, sebelum kita mengikuti Zoom webinar yang luar biasa ini, marilah kita simak beberapa hal, SOP, tata tertib, atau safety rule untuk peserta yang wajib diikuti dan ditaati selama acara Zoom berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat Zoom dengan menuliskan alasannya agar tidak kena remove oleh host acara. 2. Webinar akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. 3. Link Zoom webinar sudah dikirimkan melalui grup WA peserta webinar. 4.
peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. 5. Peserta memakai pakaian rapi, sopan, dan nyaman. 6. Silakan ubah format penulisan nama kalian di Zoom dengan format nama lengkap, domisili, kampus, sekolah, atau instansi. 7. Peserta yang membuat gaduh tidak mematuhi aturan Zoom, tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chatroom yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama. 8. Siapkan catatan terbaik kalian dan pertanyaan saat sesi Q&A setelah sesi penyampaian materi oleh para narasumber. 9. Peserta diharapkan raise hand saat bertanya. 10. Sediakan minuman, camilan, dan duduk santai sambil mengikuti Zoom. 12. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir acara. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. 13. Sertifikat khusus paket gratis dikirimkan melalui link G Drive bersamaan link presensi akhir acara. Sedangkan paket 2 dan 3 dikirimkan via WhatsApp peserta paling lambat hari Selasa. 14. Selama berlangsungnya Zoom, dimohon mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. 15. Harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikat jika acara belum selesai. 16. Bagi peserta yang ingin beralih dari paket gratis ke paket 3 masih diperbolehkan, silahkan hubungi admin webinar. 17. Syarat mendapatkan sertifikat wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. 18. Jika terjadi kendala secara tiba-tiba pada jaringan Zoom atau kendala lain di luar dugaan, harap peserta tetap tenang dan kondusif sambil menunggu panitia memperbaikinya. 19. Bagi peserta webinar yang tertarik ingin mengembangkan diri dan dibimbing dari nol sampai bisa oleh mentor muda berpengalaman, bisa daftar menjadi MC, moderator, translator, dan narasumber di ETC melalui admin ETC. 20. Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mendapatkan gelar non-akademik seperti CMC, Expert dalam MC, CPS, Expert dalam Public Speaking, CDM, Expert dalam Digital Marketing, CSTMP, Expert dalam dunia motivator atau trainer, bisa daftar ke admin ETC dikarenakan sedang ada promo murah. Gelar ini bisa dicantumkan di belakang nama lengkap dan gelar akademik kalian, serta ini resmi dan diakui oleh pemerintah. 21. Bagi yang ingin daftar jadi member ETC dan mendapatkan segudang benefit di dalamnya, bisa daftar ke admin ETC. Demikian tata tertib dan informasi penting untuk peserta webinar ETC. Selamat mengikuti dan sukses terus untuk kita semua. ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, Strategy Wins. Baik, dari tadi tata webinarnya bisa kalian patuhi ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan tanpa berlama-lama saya serahkan acara sepenuhnya kepada moderator kita, yaitu Kak Salwa Alawiyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bertemu dengan para peserta webinar yang hadir di Zoom malam ini. Apalagi ini malam minggu luar biasa semangatnya ya. Sudah menyempatkan waktu untuk belajar. Oke teman-teman, malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Unlocking the Winning Mindset. Tema ini akan membawa kita untuk memahami bagaimana pola pikir yang tepat dapat membuka pintu menuju kesuksesan.
Sebelum kita mulai, saya akan memastikan terlebih dahulu apakah narasumber kita, Kak Andi Nurul Natasha, apakah sudah hadir dan dapat mendengar suara saya? Halo, selamat malam. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, ini profil singkat tentang Kak Andi Nurul Natasha. Kak Andi Nurul Natasha, perempuan muda, lulus S1 keperawatan dengan kemampuan adaptasi kerja yang tinggi, kolaboratif tim, pekerja keras, ramah, siap bekerja, menyukai bahasa, dan lainnya. Edukasi S1 keperawatan Fakultas Kesehatan 3.94, Entrepreneur Training Sultan, pelatihan atau moderator trainer. Desain grafis basis, tipes, Craigver, Nihongo Gaksu. Work experience-nya, staf administrasi tour dan travel, PT, dan lainnya. Ini untuk proyek Kak Andik. Profil. Ini untuk kontaknya. Itu untuk profil singkat Kak Andika Nurul Natasha. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan kepada Kak Andika Nurul Natasha untuk menyampaikan materinya. Pada Kak Andi Nurul Natasha dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Salwa dan juga Kak siapa nih yang MC kita pada malam hari ini udah ngasih space, udah membuka webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman sekalian, audiens yang telah hadir pada webinar kita pada malam hari ini.
Oh, bisa dijawab salamnya atau nggak ada nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, thank you udah dijawab. Selamat malam minggu buat teman-teman sekalian. Thank you banget udah rela nih ninggalin rebahan, ninggalin buat chat atau nongki-nongki demi Zoom kita pada malam hari ini. Semoga Zoom ya kali ini, webinar kali ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman sekalian. Sesungguhnya kalian udah jadi pemenang sesungguhnya nih, karena kalian udah berani buat ngambil langkah pertama. Ini adalah salah satu langkah untuk membuka winning mindset kita. So, sebelum kita lanjut, aku mau ngejelasin dikit itu. Winning itu bukan soal siapa yang paling jago, tapi siapa aja yang gak nyerah pas lagi down. Dan di sesi kali ini kita bakalan sharing seputaran winning mindset ala aku dan bakalan ada sesi studi kasus juga. Oke, bisa di next. Oke, di slide pertama ini ada kenapa sih mindset itu penting? Bagi teman-teman sekalian di sini ada yang tahu nggak kenapa mindset itu penting? Ada yang berani raise hand nggak? Kenapa sih mindset itu penting? Di era saat ini tuh kenapa? Kenapa kita butuh mindset? Atau artinya aja deh, mindset itu apa? Artinya aja. Ada yang bisa raise hand atau di kolom komentar? Oh guys. Siapa? Siapa nih? Kak Rahmadani. Oh, ada. Ini ada Kak Ivan. Boleh kalau Kak Ivan kalau mau raise hand, boleh. Baik Kak, mindset. Mindset Ya. itu memang penting ya Kak ya, Kak, dikarenakan ketika kita menjalankan atau ingin melakukan sesuatu, ketika kita bermindset kalau itu bisa dan bisa berhasil dan kita bermindset tersebut bisa ke arah yang positif, itu tentunya bisa mendorong kita untuk mendapatkan semangat baru atau seperti dorongan untuk maju terus Kak. Mindset itu kembali lagi ke pikiran kita. Ketika kita bermindset positif, maka semelenceng-melencengnya kita akan tetap positif seperti itu Pak. Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ivan. Benar banget nih guys. Mindset itu adalah pola pikir. Mana kalau kalian selalu ngedoktrin diri sendiri buat berpikir positif, maka nantinya kalian juga akan mendapatkan hal-hal yang positif. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kalian selalu berpikir, aku gak bisa nih, aku gini, 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 nanti ke depannya kalian juga bakalan tetap stuck di hal-hal negatif tersebut. So, sebelum kita lanjut, aku tadi lupa nyapa nih. Teman-teman sekalian, ini yang hadir di Zoom kali ini tuh dari mana aja sih? Ada yang dari Sulawesi nggak? Atau dari mana gitu? Dari Palu, dari Papua. Pokoknya NTB, Kak. ini dari NTB. Wah, jauh banget. Kak, di situ di NTB udah jam berapa nih sekarang? Kak, udah jam 8 malam. 8 malam. Oh, gitu. Keren nih, Kak. Masih bisa join di Zoom malam-malam. Dari Tangerang, dari Surabaya. Wah, ini kalau di Tangerang, Surabaya kayaknya masih 18.30-an ya. Ada yang paling jauh lagi selain NTB? Dari NTT sama ya. Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ini jam berapa nih guys di sana? Oh enggak. Pembatasan antara Indonesia dengan Timur Leste. Itu di mana guys? Oh Timur. Universitas Timur NTT. Jauh banget, Masya Allah. Ini jam berapa nih guys di sana? Ini di perbatasan Timur Leste. Ada yang dari Palembang. Ada teman-teman dari Sumatera juga nggak guys di sini. Tapi
mengingat ada bencana juga di Sumatera, mungkin kita juga bisa menitipkan doa sedikit sejenak ya untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera, mengingat mereka di sana lagi berjuang kesusahan akibat bencana banjir kemarin. Jadi mungkin kita bisa nitip doa biar di Sumatera bisa cepat pulih kembali. Karena sebelumnya itu teman-teman Sumatera juga kadang join loh di event-event ETC. Cuman mungkin karena faktor ada musibah, jadi ya aku nggak ngeliat ada teman-teman dari Sumatera untuk kali ini. Semoga di next event teman-teman dari Sumatera bisa bergabung kembali. Iya, iya guys. Aman ya, Alhamdulillah kalau masih aman. Sehat-sehat selalu ya Kak Tegar dan semua teman-teman sekalian yang udah join pada malam hari ini. Kalian semua luar biasa. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Kita itu sekarang hidup di era yang serba cepat, serba kompetitif. Maksudnya di sini itu, bayangin aja deh kalau kalian pasti tahu kan negara Jepang, negara Cina. Mereka itu adalah salah satu negara yang apa ya, kayak eh dia tuh udah hidup di 50 tahun ke depan gitu loh. Udah sangat-sangat maju. Jadi pola pikir mereka tuh pokoknya tiap hari, mungkin bukan tiap hari deh, mungkin di tiap menit mereka selalu memikirkan apa sih inovasi yang bisa aku buat atau kami lakukan untuk dunia, untuk negaranya sendiri, dan serba kompetitif. Persaingan kerja di sana tuh orang-orang orang-orang di luar negeri itu atau di negara-negara maju itu sangat-sangat tinggi. Dan di mana kalau misalnya teman-teman nggak bisa dan nggak mampu berkompetisi atau malas-malasan, bakalan ketinggalan sangat jauh. Begitupun kalau nggak sendiri, kalau misalnya aku malas-malasan, aku pasti bakalan ketinggal jauh dengan teman-teman sepantaran aku atau di bawah aku. Terus maksudnya di sini yang kedua itu skill penting tapi mindset adalah pondasi. Sekalipun kita punya skill nih, contohnya aja kalian punya skill nyanyi, tapi kalian cuma nyanyi, jagonya nyanyi di dalam kamar mandi. Ja- Jadi gimana caranya kalian bisa nunjukin kalau kalian punya skill, kalau kalian cuma berani nyanyi dalam kamar mandi? Nggak ada yang tahu kan kalau misalnya kalian cuma berani cuma sama diri sendiri, tapi kalian nggak mau show up ke luaran sana, kalian nggak mau coba nih. Aku harus nunjukin skill aku, apapun itu ocehan atau apa judge dari teman-teman luaran sana, netizen, kalian harus percaya diri. Soalnya kalau kalian suka apa ya, suka insecure, itu juga bakalan berdampak ke diri sendiri, berdampak ke mental health lagi. Terus ini ada winning mindset. Selanjutnya bisa di next Kak slide-nya. Nah, ini aku mau sharing lagi. Kita harus, pokoknya di webinar kali ini aku mau kita komunikasi dua arah. Bukan cuman satu arah, bukan cuman aku aja yang ngomong, terus teman-teman cuman nyimak, masuk kanan, keluar lagi. Jadi aku pengen teman-teman juga aktif, biar kali ini webinar kita benar-benar hidup gitu loh. So, di sini ceritakan salah satu hal yang menurut Sobat Gen Z, ataupun sobat-sobat milenial, ataupun kalau ada Gen Alpha yang ada dalam Zoom ini, berasa udah nerapin winning mindset. Siapa yang berani angkat tangan? Siapa yang berani angkat tangan? Aku hitung sampai 3. Kalau nggak ada, aku tunjuk. Oke, ini ada dari Kak Noval Widi. Boleh raise hand-nya diturunkan, terus open mic dan open cap. Silakan. Halo, dengar suara saya? Dengar ya, Kak? Sorry, ndak on cam ya, Kak. Soalnya di jalan. Oke, Kak, nggak masalah. Halo. Oh, sebentar. Baik, winning mindset ya. Kalau dari saya sih, pengalaman saya sebelumnya itu kan saya kan
untuk public speaking atau berbicara di depan umum itu ragu, takut, malu, sama ndak pede. Nah, saya itu dulu menerapkan mindset yang saya tidak akan berani tampil atau berbicara di depan umum. Itu mindset saya dulu. Mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Habis itu ada orang yang mengatakan bahwasannya ada yang salah dari mindset saya, yaitu itu tadi saya takut untuk ngobrol di depan umum. Akhirnya saya mengubah mindset saya yang salah itu menjadi winning mindset, yang disebutnya kakaknya itu sekarang winning mindset, yaitu tadi bisa berbicara di depan umum, public speaking lain sebagainya, sampai sekarang keterusan menjadi sangat suka sekali sampai sekarang ngisi MC, ngisi acara dan lain sebagainya. Seperti itu. Menurut saya itu winning mindset yang mengubah pola pikir sama hidup saya. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak kan kalau udah berani speak up. Kaum cewek lagi, kaum Hawa. Ada nggak dari kaum Hawa yang berani speak up? Ada nggak nih? Bisa raise hand terus langsung on cam aja guys. Atau on mic. Hal yang paling simpel aja deh menurut teman-teman kalau misalnya teman-teman itu udah nerapin winning mindset versi kalian aja dulu. Atau aku mau tunjuk atau ditunjuk nih. Gimana Kak moderator? Ditunjuk nggak nih orangnya? Boleh Kak, tunjuk aja. Ada yang mana ya? Yang nggak on cam nih. Yang nggak on cam deh, aku pengen tunjuk. Bentar, kita cari yang paling belakang-belakang. Siapa ya? Nih, Kak Levi ada di dalam ruang Zoom. Siapa ya? Atau ini aja deh yang on cam. Ah, ini Kak Vivatus Cantika. Kak Vivatus, dengar nggak suaranya? Suara aku. Kedengaran nggak? Dengar Kak. Ah, ini boleh nggak aku nanyain tentang wine mindset? Menurut kakak aja deh, versi kakak. Terserah apa aja. Sesimpel mungkin. Winning mindset ya. Iya. Menurut aku sih satu hal yang menurut kita seorang generasi Z, Gen Z, winning mindset itu ketika kita lebih mengedepankan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri tanpa menoleh ke pencapaian orang lain. Mindset itu yang menurut aku termasuk winning sih. Oke, thank you Kak Vivatus udah berani Ya, speak sama-sama. Ya benar banget nih. Salah satu eh, hal yang bisa diterapin itu maksudnya winning mindset itu adalah gimana kita bisa maju tanpa insecure, tanpa memikirkan apa sih pendapat orang lain, tanpa kita berkaca sama keberhasilan orang lain. Kalaupun kita berkaca sama keberhasilan orang lain, itu kita ambil sisi positifnya aja. Kalau misalnya dalam Islam itu kayak misalnya kita lihat nih, contoh ada panutan kita, ada aktor panutan kita, misal Jerome Pauline nih, kita pengen kayak dia, terapin aja dalam diri kita. Aku harus bisa kayak dia. Aku juga, aku harus tahu gimana caranya beliau bisa ngedapetin apa yang dia udah dapetin di hari ini, gitu. Kita nggak boleh gimana ya, kayak dia sukses pasti dia gini gini gini, dia ini pasti ini nggak boleh kayak gitu guys. Itu salah satu contoh penerapan winning mindset. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sign kalau kamu punya winning mindset. Tanda kalau teman-teman sekalian punya winning mindset. Yang pertama itu ada grow mode. Yang kedua ada proaktif dan yang ketiga ada positif energi. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Grow mode. Grow mode di sini adalah salah satu hal
dimana kalian harus belajar terus-menerus sampai bisa, bukan jago karena bakat, tapi karena upgrade diri yang nonstop. Contohnya di sini kayak aku kasih contoh di diri aku sendiri ya, soalnya aku tuh kalau misalnya ngasih materi atau sesuatu hal itu pasti aku udah terapin dulu dulu nih ke diri aku sendiri. Di sini awal mulanya aku sama sekali tipe orang yang udah kutu buku tapi kayak terus ngomong depan umum aja tuh kayak blibet susah banget. Tapi semenjak aku gabung di ETC, ini alhamdulillahnya sampai hari ini aku udah berulang kali dipanggil jadi narasumber, aku udah pernah jadi MC di berbagai event, aku udah berani berbicara di depan umum, dan yang dimana hal itu adalah salah satu hal yang menurut aku di 2-3 tahun yang lalu itu sangat mustahil untuk aku jalanin untuk saat ini. Aku kayak, aku gak mungkin deh bisa ngomong di depan umum. Aku gak mungkin kayak gitu. Pokoknya aku selalu nerapin hal kayak gitu dulu. Tapi setelah aku, apa ya, setelah semester 7 kali ya, semester 7 ke atas, aku selalu ngedoktrin diri aku kalau misalnya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau aku nggak berani buat ambil langkah kecil aja, mungkin aku bakalan tetap ngestak di satu sisi aja. Aku nggak bakalan bisa seperti orang-orang yang aku jadiin panutan gitu loh. Itu adalah salah satu contoh yang pertama. Terus yang kedua itu ada proaktif, gas dulu, takut belakangan. Maksudnya di sini gas, gas dulu itu maksudnya coba aja dulu gitu loh. Masalah ada kesalahan, ada kekurangan, itu hal belakang. Itu hal-hal yang bisa kita pelajarin ke depannya. Karena di dunia ini apa sih yang sempurna? Nggak ada. Yang sempurna itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Cuman Tuhan yang sempurna. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skill, punya sesuatu hal yang pengen kalian kembangin, ya kembangin aja. Kalian punya karya di posting, kalian punya jualan di posting, kalian punya impian yang gede, ya kalian harus belajar, kalian harus tahu caranya gimana caranya kalian bisa ngedapetin apa yang pengen kalian impiin itu, apa yang kalian impiin itu. Terus ada positif energi. Positif energi di sini itu ada kayak bukan toxic tapi optimis plus realistis. Dimana kecenderungan untuk menuntut diri sendiri itu agar orang lain agar selalu berpikir positif sehingga mengabaikan emosi negatif. Maksudnya di sini positif energi tapi di dalamnya itu terlalu kayak "Ih, aku harus bisa deh, aku harus bisa, masa dia bisa, aku nggak bisa, masa masa dia juara satu, aku nggak juara satu." Itu sebenarnya nggak perlu kita terapin di diri kita karena pemikiran atau apa kapasitas dari tiap orang itu berbeda. Kita harus tetap berjalan di jalan kita sendiri. Nggak usah dipaksain untuk berada di jalan orang lain. Takutnya jalan yang dipaksa itu malah jalan buntu, guys. Oke, sampai sini paham nggak aku yang apa yang aku sampaikan? Kalau ada yang kurang paham atau suara aku kurang jelas, itu boleh komen di kolom komentar, guys. Gimana? Gimana kakak moderator, suara aku jelas? Apa yang aku sampaikan ini bisa dipaham atau aku terlalu cepat nih? Jelas Kak. Jelas ya. Jelas, Kak. Oke. Kalau jelas nanti aku bakalan ngasih pertanyaan. Terus PPT-nya aku tutup. Terus aku minta moderatornya tutup. Gimana? Kan sharing, ini adalah sharing ya, plus diskusi juga. Oke, selanjutnya di luar dari PPT itu aku mau nambahin juga ada namanya bounce back. Bounce back di sini adalah mental anti rungkat, mental anti minye-minye, mental anti, ya pokoknya bukan mental kerupuk deh. Gagal ya udah reset, terus kita restart, terus revenge. Maksudnya di jalan yang benar. Kalau misalnya kita gagal, kita ulang, kita cari celahnya apa, terus kita perbaharui lagi, dah, dan kita melangkah ke jalan yang benar. Dan selanjutnya yang paling penting nih adalah konsisten. Gak cuma 1-2 hari aja. Ah, aku
pengen, contoh nih, aku pengen belajar bahasa Inggris. Aku pengen jago ngomong pakai bahasa Inggris. Belajarnya cuman 1 hari, 2 hari. Setelah itu udah lupa. Buang, tutup bukunya. Scroll TikTok lagi berjam-jam. Seperti itu. Pokoknya kalian harus konsisten guys. Kalau misalnya mau jadi orang sukses, mau jadi apapun itu, harus konsisten. Gak ada yang instan. Karena mie instan aja perlu direbus dulu. Perlu di apa sambalnya, bumbunya dibuka dulu baru kita makan. Gak ada kain yang langsung masuk ke lambung. Itu contoh singkatnya. Oke guys, bisa di next slide lagi. Kakak moderator cantik. Oke, selanjutnya mindset yang bikin kamu David mode. Yang pertama itu adalah overthinking 24/7. Itu kepala penuh dengan berbagai wacana, tapi nggak pernah ada aksi. Cuman ada narasi, nggak ada aksi. Hanya halusinasi. Berujung scroll TikTok lagi. Stalk mantan lagi di IG. Nggak ada move onnya kan. Terus yang selanjutnya itu ada fear of failure, takut salah. Karena takut salah ini akhirnya stuck, gak berani melangkah lagi. Cuman karena 1 kali gagal aja, udah merasa, udah deh, aku nggak perlu ngelanjutin hal ini. Kayaknya bukan basic aku, bukan passion aku nih di sini. Udah deh, kayak gitu aja. Gak boleh guys. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini nih passion aku, kalian harus coba sekalipun berulang kali gagal. Karena nggak ada kesuksesan yang instan ya. Balik lagi nggak ada kesuksesan yang instan. Terus ada mager permanen. Terjebak di zona nyaman. Malas ambil keputusan. Kayak dalam satu kelompok itu misalnya contoh kecilnya aja di lingkup sekolah atau di lingkup organisasi. Kalian cuma mau jadi anggota terus. Anggota. Nggak pernah berpikir buat ngambil keputusan. Atau buat diri sendiri aja juga dulu. Males banget gitu ambil keputusan kayak ya udahlah kayak gitu aja, ya udah pokoknya mager, ikut-ikutan aja gitu. Orang ke sana, ikut ke sana, orang ke sini, ikut ke sini, nggak pernah tetap sama pendirian sendiri. Terus yang selanjutnya itu adalah negatif self, suka insecure dan ngomong kalau nggak bisa. Selalu ngedoktrin diri kalau misalnya, ah, ini memang orangnya bodoh nih, guys. Aku memang orangnya pemalas. Aku nggak cantik, aku nggak ganteng, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya uang, aku nggak punya ini itu. Itu semua adalah salah satu hal yang bisa merusak pola pikir dan berujung kepada mental health lagi. Oke, bisa dilanjut. Nah, kunci utama buat buka winning mindset versi aku nih guys. So, itu yang pertama adalah know your why. Why? Maksudnya ketahui diri kamu sendiri. Apa alasan kamu buat menang? Apa alasan kamu buat bermimpi? Apa karena uang? Atau karena pengen diapresiasi? Atau karena pengen apa ya, ngebuktiin kalau kamu bisa? Atau karena pengen upgrade hidup? Itu semua salah satu hal yang perlu teman-teman perlu catat deh, buka catatan sekarang, terus kalian catat. Ini salah satu yang aku dapetin di salah satu buku, aku masukin ke dalam PPT ini. Terus aku juga sering buat kayak journaling gitu, dan ini salah satu isi journaling aku. Aku catat apa sih alasan aku bisa sampai sejauh ini, apa hal yang pengen aku capai. Terus apa aja langkah yang harus aku ambil kalau misalnya aku lagi ngedown, aku lagi ngestak nggak tahu mau ngapain gitu. Terus ini yang kedua adalah build discipline. Motivasi yang naik turun itu hal yang wajar ya guys. Namanya juga manusia. Kita pasti pernah berada di titik kita rendah banget, tapi jangan berlarut-larut. Kita harus bisa bangkit buat nunjukin kalau misalnya kita tuh bisa guys.
nggak bisa ditindis. Kita harus bisa ngambil keputusan sendiri, kita harus mandiri, kita harus bisa nunjukin kalau cita-cita kita atau impian kita yang dianggap sebelah mata nih sama netizen itu bisa terwujud di masa mendatang. Terus ada mental toughness. Di sini tetap tenang meskipun lagi chaos, tetap jalan meski capek, tetap fokus meski banyak banget drama-drama kehidupan. Terus yang selanjutnya ada be live in yourself. Kalau kamu nggak pede, terus siapa yang mau percaya sama kamu? Kalau kamu sendiri nggak percaya sama diri kamu sendiri, siapa yang mau percaya? Nggak ada kan? Oke, next. 5 tips praktis biar mindset auto level up. Bukan cuma katanya pengen sukses, tapi eh, nggak ada peningkatan. Nggak pengen upgrade skill dalam, ya kasih deadline lah sama diri sendiri. Misal dalam 1 minggu ini, aku udah bisa hafal 10 kata kerja dalam bahasa Inggris, contoh kecilnya. Atau misalnya dalam 1 bulan ini aku udah bisa hafal apa ya, 1 juz kalau misalnya para Hafizah. Atau misalnya dalam 1 bulan ini aku harus bisa ngerampungin ini itu. Pokoknya kalian harus buat jurnal, time schedule buat diri kalian sendiri. Itu salah satu cara terkecil dalam hidup kalian yang harus kalian terapin biar kalian bisa jadi seorang pemenang. Terus 1% better every day. Nggak perlu langsung perfect, semuanya butuh proses, semuanya butuh step. Jadi mulai dari hal terkecil tapi konsisten. Terus inner circle, di sini teman tuh sangat berpengaruh ya guys. Kalian harus berteman dengan orang-orang yang bisa membuat kalian menjadi lebih baik ke depannya. Bukan teman-teman atau orang-orang yang malah membuat kalian makin down, makin drop, terus nggak ngapa-ngapain, atau circle-circle yang di dalamnya itu cuman ajang perbandingan. Itu sangat-sangat tidak sehat ya guys. Kalian semakin dewasa itu harus mencari teman-teman yang biar aja dikit, kayak 2 atau 3 orang, yang penting itu bermutu. Itu adalah teman-teman yang mampu memberikan kalian acuan dan mampu memberikan teman-teman sekalian eh, motivasi untuk terus belajar, terus upgrade diri, untuk jadi orang yang lebih baik ke depannya. Terus evaluasi mingguan, itu cek progres. Seperti yang aku bilang tadi, itu kalian harus buat journaling, terus dicek apa aja yang udah kalian lakuin dalam seminggu itu. Apa ada perubahan? Atau nggak ada sama sekali? Atau ada tapi cuma setengah? Terus eh, kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama hal yang udah kalian usahain, ya mungkin kalian bisa kasih tanda silang, terus kalian ganti dengan hal-hal lain yang menurut kalian lebih cocok dengan diri kalian masing-masing. Terus change self-talk, ganti topik pembicaraan ke diri sendiri. Itu dari yang katanya, "Ah, aku nggak bisa," kalian harus ngomong ke diri kalian sendiri itu, aku bisa, aku mampu, aku kuat, aku punya Tuhan, aku punya mimpi yang besar, aku pengen jadi orang yang sukses. Pokoknya selalu kasih afirmasi positif untuk diri kalian di tiap harinya. Karena kalau bukan kalian yang kasih afirmasi positif, terus siapa lagi? Nggak ada kan? So, itu aja dari aku. Bisa di next lagi. Nah, ini nih. Sampai di sini ada pertanyaan atau suara aku kurang jelas, aku terlalu cepat dalam menjelaskan atau apa, boleh di drop di kolom komentar. Sebelum kita pindah ke studi case. Ini adalah tugas buat teman-teman di webinar kali ini. Gimana nih Kak Moderator? Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, kalau teman-teman audiens lain masih berada di ruang Zoom,
Halo? Halo, halo. Paham. Oke, kalau gitu kalau paham, untuk kali ini coba kalian teman-teman sekalian ambil kertas masing-masing atau buku deh. Kalian kerjain studi case ini. Sesimpel mungkin aja. Mungkin bisa dikasih waktu berapa menit ke moderator buat kerjain. Terus nanti dipilih siapa yang berani buat nge-spill hasil studi case-nya. Gimana kakaknya aja? Boleh berapa menit? Dari teman-teman audiens deh, berapa menit nih kira-kira pengennya? Gimana nih guys? Apakah teman-teman menyimak peraturan dari awal tadi? Kita harus 5 menit, Kak. 5 menit selesai Oke nih. guys, 5 menit nih. So, buat di studi case kali ini, kalian boleh tulis problem yang pernah kalian alami atau masalah yang pernah kalian alami, terus tantangan utamanya apa, terus winning mindset yang dipakai berdasarkan yang telah aku paparin tadi di atas, ya, di PPT atas, sama hasilnya. Mau dia hasilnya masih 50%, udah 100%, gagal ataupun berhasil itu tetap ditulis aja guys. Itu jadi catatan juga. Dan kalau kalian udah berhasil ngerjainin berarti kalian udah paham dengan apa materi webinar kita pada malam hari ini dan kalian udah nerapin winning mindset itu sendiri. Oke, boleh dikerja mulai dari sekarang ya. Kita kasih waktu 5 menit ya, Kak Moderator. Iya, Kak. Oke. Kalau udah selesai, drop di kolom komentar aja, ke bilang, udah Kak, udah selesai. Atau misalnya langsung raise hand. Udah, Kak. Sudah selesai. Oke, dari Kak Ivan udah selesai nih. Dari teman-teman yang lain ada yang selesai? Nih, Kak Tegar. Terus siapa lagi nih? Kak Hidayah, Kak Nesa, Kak Dina, Baik, Merdiana. Kak Tere ada di ruang Zoom. Kak Tere juga ikut nulis. Nulis apa? Oh, Enggak, Kak Tere, aku bercanda aja. Kak Arsya, ini banyak banget nih. Udah, udah selesai guys. Aku butuh 3 orang nantinya yang presentasiin hasil studi case-nya. Gimana Kak Moderator? Udah bisa nih? Boleh, Kak. Yang sudah selesai boleh dipresentasikan. Boleh Kak Moderator bantu dilihat siapa aja yang off cam. Mungkin itu yang bisa kita tanyain. Selain Kak Ivan nanti. Kak Ivan pertama kok. Pasti Kak Ivan pertama. Baik, Kak.
Oke, kayaknya udah boleh nih Kak, Kak moderator. Boleh Kak, untuk Kak Ivan dulu ya. Iya. Kak Ivan boleh presentasikan untuk studi case-nya. Baik, izin presentasi ya Kak ya. Mengingat saya sebagai mahasiswa baru semester 1 ya Kak ya, yang berkuliah di UMS, problem utama saya adalah sebenarnya seputar tekanan tugas Kak. Dan di mana terjadi gap dari SMA ke kuliah. Itu lumayan terasa sih, seperti deadline tugas dan juga ekspektasi nilai akademik. Selain itu, tantangan utama saya adalah mungkin sebagai mahasiswa baru, saya sulit untuk manajemen waktu, melawan rasa malas, apalagi jauh dari orang tua yang notabene di mana kita waktu SMA itu kita sering diingatkan oleh orang tua kita. Kalau di sini kan kita akan mandiri sendiri dan juga kita harus menyadari itu sendiri juga. Dan yang ketiga ada takut gagal juga Kak. Itu menjadi tantangan utama. Kalau winning mindset yang dipakai sebenarnya simpel saja sih Kak. Saya fokus pada proses dan juga konsisten. Selain itu saya juga melihat kegagalan sebagai pembelajaran. Jadi saya lebih condong ke mengevaluasi Kak tipenya. Apa sih yang jadi hari ini kenapa sih gagal? Kenapa sih hari ini gini gitu? Terus hasilnya mungkin cukup terasa Kak. Saya menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih percaya diri, dan juga tugas terselesaikan dengan baik setelah saya sering mengevaluasi uh, beberapa kesalahan saya yang kemarin. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu buat selanjutnya siapa lagi? Ini Kak Tegar katanya sudah Kak. Oke. Tes 1 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Iya, kedengaran banget Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih. Thank you Kak Tegar. Jadi studi case di sini ada problemnya ketika kita lagi public speaking atau di depan. Nah, tantangan utamanya di sini adalah teori atau buku saat lagi ngomong gitu kan, berbicara di depan para audiens. Nah, jadi winning mindset yang harus dipakai adalah mindset yang positif Kak. Dan hasilnya jadi orang yang lebih percaya diri. Assalamualaikum Kak. Oke. Tadi apa Kak yang bagian akhirnya itu? Agak kurang jelas ya aku. Oh, Kak. Jadi hasil dari studi kasus saya itu adalah jadi orang yang lebih percaya diri. Oke, thank you. Ada lagi? Thank you Kak Tegar. Oh ini Kak ada KTR nih. Langsung aja ya buat KTR itu dia problemnya terbayang-bayang kalau apa yang kulakukan kurang memuaskan bagi orang lain. Terus tantangan utamanya udah berusaha maksimal tapi kurang puas. Mindset yang dipakai
Kalau nggak mencoba maka nggak akan tahu hasilnya. Hasilnya berani mencoba walau kadang kurang puas sama hasilnya. Oke, benar banget nih. Berarti Kak Tere, Kak Tegar, dan Kak Ivan itu adalah orang-orang yang nyimak dan juga udah ngeimplementasiin hasil webinar kita pada malam hari ini. Benar banget dari semua eh, yang teman-teman sampaikan pada malam hari ini itu semua salah satu hal yang udah kalian implementasiin gitu loh, yang kalian udah tahu caranya gimana jadi seorang pemenang, gimana caranya buat unlocking winning mindset, gimana caranya buat buka winning mindset itu tersendiri. Jadi thank you banget buat Kak Tegar, Kak Ivan, dan Kak Tere udah berani speak up ya guys. Thank you banget. Kita lanjut ke slide selanjutnya, Kak. Oke, aku bantu nih kalau misalnya ada yang kirim-kirim link nih di kolom komentar kalau misalnya bukan dari admin atau bukan dari panitia yang bertugas pada malam hari ini, hati-hati buat jangan asal klik ya, takutnya kalian kena scam atau hal-hal lainnya yang gak diinginkan. Oke, bisa dilanjut. Oh, udah. Closing statement dari aku adalah kamu yang sekarang adalah kamu di masa tua nanti, so jangan banyak overthinking. Coba aja dulu, Tuhan selalu bersama orang-orang yang senantiasa berikhtiar, berdoa, dan berusaha. So, Otsukare sama Desta, mata nih. Thank you so much buat teman-teman sekalian yang udah hadir pada malam hari ini, udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan kita akan lanjut di sesi Q&A dan discuss bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembaliin ke moderator cantik Kak Sawalabia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Andi Nurul Natasha atas pemaparan materi yang sangat inovatif dan bermanfaat. Nah, kita akan memasuki sesi tanya jawab nih kepada para peserta yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk menulis pertanyaan di kolom chat atau raise hand agar dapat dipersilakan secara langsung. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Badiah Salsabila. Kak, dulu pas SMK saya semangat mengikuti eskul, bahkan masa SMK saya lebih berwarna karena eskul-eskul yang saya ikuti. Tetapi semenjak saya kuliah, saya merasa semangat untuk mengikuti organisasi itu, rasanya hilang. Mungkin karena saya merasa tugas kuliah itu banyak, jadi saya takut untuk tidak bisa membagi waktunya. Jadi mungkin dari kakak ada tips untuk berubah mindset ini, Kak. Terima kasih. Kak Andika, Nurul Natasha boleh untuk menjawab pertanyaan atau nanti? Oke, izin aja aku langsung jawab ya. Dari Kak Badia Salsabila, Surabaya. Kak, dulu pas SMK saya semangat mengikuti ekskul, bahkan masa SMK saya berwarna karena ekskul yang saya ikuti. Tapi semenjak saya kuliah, masa semangat itu intinya di sini karena kesibukannya lebih ke manajemen waktu gitu lah. Dari Kak Badia itu tips dari aku itu belajar buat time schedule. Kayaknya aku tadi udah sampein ya. Kalian harus buat journaling. Kalian harus buat time schedule untuk diri kalian sendiri. Dimana gunanya itu biar kalian bisa ngatur waktu lebih baik. Kalau perlu memang itu di masa-masa menjelang dewasa itu butuh yang namanya kita udah bersahabat dengan alarm, kalender, kalkulator, sama note. Kita bersahabat dengan keempat item tersebut.
kalkulator buat ngitung, not buat catat atau journaling, kalender buat ngelihat hari atau waktu. Kan di kalender itu, di aplikasi kalender ya di HP itu kita bisa taruh ya, misalnya tanggal 1 bulan Januari aku ada event, tanggal 2-nya aku ada kegiatan kampus, di tanggal 3-nya ada ini nih. Kalian bisa taruh di kalender. Terus kasih alarm di kalender tersebut. Kan bisa ya kalau di aplikasi kalender ya, biasa kita kasih alarm gitu biar itu atau notifikasi biar nanti kalau misalnya udah dekat nih H-1 atau eh, di hari hanya kalian gak lupa, kalian bisa mengatur waktu teman-teman sekalian. Terus menurut aku kalau misalnya di masa-masa perkuliahan itu lebih baik kalian ikut organisasi yang benar-benar di mana kalian bisa ngasah kemampuan kalian sendiri. Misalnya teman-teman hobinya nari, kalian masuk di UKM seni tari aja, nggak usah FOMO ikut BEM lah, ikut DPM, ikut hal-hal lainnya yang di luar dari kemampuan teman-teman sekalian. Usahain kalian bisa balance di organisasi, balance juga di akademik, karena yang paling utama sih akademik ya. Karena IP juga itu menjamin teman-teman bisa keterima di perusahaan atau di tempat-tempat di mana kalian mau bekerja. Dan jangan lupa skill juga itu mengikut di belakangnya. Tapi yang paling penting menurut aku juga itu etika, guys. Dan selanjutnya ada pertanyaan lain? Itu aja sih dari aku buat Kak Badia. Kepada teman-teman, boleh yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau melalui chat. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akhiri sesi Q&A-nya ya. Sebelum kita menutup sesi materi, kami persilahkan kepada narasumber kita, Kak Andika Nurul Natasha, untuk menyampaikan closing statement atau pesan penutup. Kepada Kak Andi Nurul Natasha, dipersilahkan. Oke, makasih banyak buat Kak Moderator, Alia, dan teman-teman sekalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir, walaupun ada beberapa yang mungkin cuman join aja tapi nggak nyimak. Aku tahu nih kalau ada teman-teman kayak gitu, tapi ya terima kasih karena udah nyempetin waktunya untuk join pada malam hari ini, padahal malam ini tuh malam minggu ya guys. Terima kasih banyak buat waktunya. Cuman singkat dari aku, jangan hanya motivasi tanpa aksi, karena ya akhirnya itu bakalan jadi halusinasi aja. So buat teman-teman sekalian, tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap jadi tetap berjalan di jalan positif, jalan yang benar, jalan yang lurus, di mana kalian bisa jadi pemenang di atas mimpi-mimpi teman-teman sekalian. Terima kasih banyak buat semuanya. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Kak Sawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi Nurul Natasha.
Selanjutnya, kami akan melaksanakan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita, yaitu Kak Andi Nurul Natasha. Kami persilahkan kepada Ketua Panitia untuk memberikan sertifikat penghargaannya. Oke, terima kasih untuk moderator. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada narasumber, yaitu Kak Andi Nurul, ini ada kenang-kenangan dari ETC. Untuk Kak Nurul, kita bisa sambil dokumentasi ya. Boleh, Kak? Oke. Oke, terima kasih untuk Kak Nurul. Sama-sama, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Teresa dan Kak Andi Nurul. Selanjutnya, sebelum kita menutup, kami ingin meminta satu hal nih, coba tulis satu kata yang menggambarkan perasaan kalian setelah mengikuti webinar malam hari ini. Boleh ya di kolom chat. Mantap, boleh. Instan mantap. Bermanfaat, wah sangat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari teman-teman malam ini. Semoga ilmu yang diperoleh bisa membawa manfaat nyata untuk masa depan. Saya Salwa Alawiyah selaku moderator pamit undur diri. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak moderator dan juga Kak Andi Nurul sebagai narasumber hebat kita pada malam hari ini. Semoga semua yang disampaikan oleh Kak Andi Nurul tentang unlocking the winning mindset memberikan kita untuk bisa mengupgrade diri kita, mengupgrade mindset kita untuk lebih baik ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara pada hari ini, izinkan saya untuk menyebutkan sponsor dan media partner kami. Yang pertama itu ada sponsor Duta Media Digital Sablon. Yang kedua ada Duta Website Indonesia. Yang ketiga ada Millennial Brain ID. Yang keempat ada Simpul Sedekah. Yang kelima adalah Servis Laptop Jogja. Yang keenam adalah PT Okta Indonesia. Yang ketujuh, Herianas Business Group. Yang kedelapan, Duta Properti Nusantara. Yang kesembilan, Cipoko. Yang ke-10, Egriraya. Yang ke-11, ISO Tour and Travel. Yang ke-12, Rumah Kreatif. Yang ke-13, Selaras DC. Yang ke-14, Yes Community. Yang ke-15 adalah Setara Indonesia. Dan media partner kita yaitu adalah Rumah Peluang, webinar gratis, seminar gratis, dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Baik teman-teman, agar kita mengenang webinar pada malam hari ini, mari kita adakan sesi dokumentasi. Jadi saya harap untuk seluruh peserta dan panitia agar on cam untuk didokumentasi pada malam hari ini. Baik, boleh berikan senyum terbaik kalian. Izin ya teman-teman, pakai HP. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih telah senyum manis, hebat, dan produktif pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Baik, teman-teman.
Sebelum kita, Alhamdulillah berakhirlah dengan rangkaian acara pada webinar nasional malam ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta webinar nasional. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas kalian telah membagi waktu pada malam hari ini. Pasti banyak yang kerja, banyak yang banyak tugasnya, dan juga pasti ada kerjaan-kerjaan lain yang belum diselesaikan. Semoga malam hari ini bisa memberikan amanah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Asifa Maufiro selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa di event ETC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dikirim oleh tim operator yang ada di kolom chat. Terima kasih.